Titus ini muridnya Paulus. Jadi suatu ketika dalam perjalanan pelayanan, Paulus itu menyuruh Titus untuk tinggal di satu tempat, tinggal di tempat yang namanya Kreta. Ya, jadi tugas Titus apa di sana? Untuk mengatur gereja di sana. Nah, tidak mudah pelayanan Titus di Kreta. Kenapa? Kita lihat orang Kreta itu seperti apa. Kita lihat pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Ini tempat atau daerah pelayanan Titus di Kreta ya. Ayat 12. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Terus Paulus ngomong, kesaksian itu benar. Jadi apa yang diomong tentang orang Kreta itu benar seperti itu. Bisa lihat ya, orang-orang Kreta itu kayak begitu tuh, dibilangnya tuh. Dan itu benar katanya. Jadi orang-orang yang pembohong, orang-orang binatang buas, pelahap yang malas. Jadi orang-orang yang kehidupan moralnya itu rendah sekali, tidak baik sekali, duniawi sekali, orang-orang malas, orang-orang bohong, wah pokoknya kehidupannya kacau sekali. Itu orang-orang Kreta seperti itu tuh. Nah, di Kreta ada orang-orang yang percaya Tuhan. Begitu. Jadi tentu masih kacau balau dan sebagainya. Jadi Paulus menyuruh Titus untuk tinggal di situ, urus ini gereja. Karena ada banyak hal yang perlu dibenahi, yang perlu diurus begitu. Karena ada banyak ajaran palsu, ajaran sesat dan sebagainya, perlu diurus di sana. Terus lihat ini, ayat 13 ya tadi yang terusannya ya. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Yang perlu ditegur siapa? Orang-orang Kreta yang tidak percaya Tuhan. Mereka itu siapa yang dimaksud mereka di sini? Tentu orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Tidak mungkin dong orang-orang di luar situ nggak ada kaitan. Paulus pun tidak punya hak untuk menegur begitu kan. Jadi orang-orang yang percaya Tuhan, yang udah jadi orang Kristen, yang ada dalam gereja, kenapa perlu ditegur? Karena hidup mereka pun berantakan dan kacau. Karena dipengaruhi oleh lingkungan mereka, orang-orang Kreta yang memang seperti itu. Ditambah mereka memang adalah orang-orang yang sebagian adalah bertobat baru begitu. Jadi gaya hidup mereka masih dipengaruhi oleh kehidupan yang lama, masih mungkin suka pembohong, dianggap kayak mereka punya perilaku itu diumpamakan seperti binatang buas. Bisa kebayang nggak itu? Wah ini kata-kata kasar sekali. Itu kan perilakunya tidak baik sekali begitu loh. Moralnya, perilakunya, kata-katanya dan sebagainya sampai dianggap binatang buas, pelahap yang malas begitu. Orang yang malas mungkin hanya makan, minum, mabuk dan sebagainya, tidak bekerja. Nah, orang-orang Kristen ini juga ada sebagian yang gaya hidupnya kacau. Makanya kemudian Paulus kasih tahu Titus, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Kenapa? Karena iman mereka tidak sehat. Makanya disuruh tegur supaya imannya sehat. Jadi seringkali teguran itu untuk membuat iman itu sehat. Betul, memang ada yang tersinggung, ada yang sakit hati. Tapi tujuan firman Tuhan yang menegur itu untuk membuat iman sehat. Karena orang yang hidupnya tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan, jauh dari firman Tuhan, itu imannya pasti tidak sehat. Kerohaniannya bermasalah, kerohaniannya sakit. Makanya perlu ditegur. Ini bahasa Alkitab loh. Tegur. Supaya kenapa? Supaya imannya sehat. Mereka mengerti apa yang benar. Mereka tahu bahwa saat ini mereka sakit. Makanya mereka perlu ditegur. Mereka perlu tahu kondisiku saat ini berantakan, sakit. Dan perlu diberitahu ini loh yang benar. Kembali ke ajaran yang sehat. Kenapa? Lihat kembali ayat yang ke-16. Kenapa ini penting? Ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah. Siapa yang mengaku mengenal Allah? Tentu orang Kristen toh? Ya. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Dia nggak bahayanya. Kenapa perlu ditegur? Karena ngomongnya kenal Tuhan, tapi dari perbuatan, perilaku hidup sehari-hari menyangkal Tuhan. Tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Tidak mentaati Tuhan. Jauh dari ajaran Tuhan. Jauh dari moral yang Tuhan tetapkan. Jadi kehidupannya sama persis dengan orang-orang Kreta. Kehidupannya sama persis dengan orang-orang duniawi yang tidak kenal Tuhan. Tapi di mulutnya waktu ke gereja hari Minggu menyembah Tuhan, ngaku kenal Tuhan. Ngakunya Kristen, tapi perilaku hidupnya sama persis dengan orang yang tidak Kristen, tidak mengenal Yesus. Makanya berbahaya. Lihat kembali pasal 2 ayat yang pertama.
Tetapi engkau itu Titus ya. Ini kan surat Paulus kepada Titus ya. Tetapi engkau Titus, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Waktu itu ada begitu banyak ajaran tidak sehat. Ada begitu banyak pengaruh-pengaruh yang tidak sehat, sehingga mempengaruhi orang-orang Kristen ini dalam kehidupan mereka. Nah, jadi sekarang Paulus ajarin Titus supaya Titus juga mengajarin jemaat itu ajaran yang sehat itu seperti apa. Kehidupan Kristen yang sehat itu seperti apa. Kehidupan Kristen yang sesuai dengan ajaran Tuhan, dengan kemauan Tuhan, yang berbeda dengan dunia ini, itu seperti apa. Karena seringkali orang itu menganggap apa yang umum, apa yang terjadi di masyarakat itu yang ajaran yang benar, ya kan? Misalnya bohong untuk kebaikan, itu sederhana aja. Bohong untuk kebaikan, semua orang melakukan itu. Karena semua orang melakukan itu, akhirnya itu pun kita terima, oh ini benar. Makanya aku juga melakukan itu. Nah, makanya Titus diperintahkan oleh Paulus untuk kasih tahu ajaran yang benar itu apa. Karena banyak orang-orang Kristen, mereka itu menganut apa yang diajarkan oleh masyarakat Kreta. Apa yang dilakukan oleh masyarakat saat itu seperti apa, itu yang mereka lakukan. Jadi gaya hidup mereka, perilaku mereka sama seperti masyarakat pada umumnya. Makanya dikatakan mereka ngaku kenal Tuhan, tapi hidup mereka tuh menyangkal Tuhan. Tidak ada bedanya dengan orang yang bukan Kristen. Makanya sekarang tugas Titus adalah kasih tahu mereka sebagai orang Kristen, sebagai perempuan, sebagai laki-laki yang sudah mengaku mengenal Kristus, yang sudah diselamatkan, hidup yang benar itu seperti apa? Perilaku yang sesuai dengan iman yang sehat itu seperti apa? Kita baca terus ayat yang kedua. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengejarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat pada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Itu yang Titus harus ajarkan. Kehidupan laki-laki Kristen harusnya seperti ini. Ini kehidupan yang benar, sesuai dengan iman yang sehat. Kehidupan perempuan Kristen yang muda atau yang tua harusnya seperti ini. Ini yang benar, sesuai dengan iman yang sehat. Dikasih jelas yang seperti apa. Perempuan-perempuan muda hendaklah bagaimana? Mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. Ini adalah firman Tuhan loh. Jadi perempuan-perempuan muda dikatakan oleh Alkitab, ditugaskan oleh Alkitab adalah mengasihi keluarganya, suami dan anak-anak, mengatur rumah tangganya, begitu. Nah, seringkali kebanyakan kita itu belajar soal kehidupan, belajar soal rumah tangga, belajar soal keluarga dari mana? Iya betul ya orang tua. Tapi sekarang yang terbanyak adalah kita belajar dari sosial media. Orang tua memang juga ada pengaruh, tapi sekarang dunia ini terbanyak kita belajar dari sosial media. Kita belajar gimana sih dari perempuan, mana sih pakaian yang seharusnya perempuan pakai, bagaimana sih seharusnya dalam rumah tangga, bagaimana sih seharusnya hubungan pacaran, bagaimana sih seharusnya hubungan punya anak dan sebagainya. Itu kebanyakan kita belajar dari media. Kalian sadar atau tidak sadar, banyak kita belajar dari media. Apa yang kita lihat berulang kali dalam waktu lama, yang kita dengar, yang kita baca berulang kali dalam waktu lama, kalian mau tidak mau, itu akan masuk di sini. Mau tidak mau, itu akan menjadi perilaku dalam sehari-hari. Itu akan menjadi nilai hidupmu. Dan itu kamu tanpa sadar, itu akan menjadi perilaku. Dan itu berbahaya seringkali. Kalau kita tidak hati-hati dalam sosial media, kalau kita tidak bisa memfilter, itu berbahaya. Kalau kita tidak tahu mana yang benar, kita tidak tahu mana yang salah, kita tidak bisa serap, tidak bisa bedakan. Itu berbahaya di situ. Nah, ada begitu banyak nilai-nilai di sosial media yang tidak sesuai sekali dengan ajaran Alkitab. Kita merasa kita orang Kristen, tapi perilaku kita tidak sesuai dengan yang Alkitab ajarkan. Perilaku kita persis seperti orang dunia.
Karena memang orang Kristen pun juga banyak melakukan seperti itu. Itu contoh aja. Kenapa? Kadang seringkali, makanya Paulus bilang, saya pikir kadang kondisi saat ini hampir ada kemiripan dengan kondisi Kreta saat itu. Orang-orang Kristen di Kreta dipengaruhi oleh kehidupan orang-orang Kreta dengan perilaku moral yang seperti itu. Saat ini pun orang-orang Kristen juga sama. Kita banyak dipengaruhi oleh kehidupan duniawi di luar sana. Salah satunya yang paling berbahaya adalah media yang sangat mempengaruhi kita. Karena kita berjam-jam setiap hari kita berhubungan dengan media. Kita lihat foto, kita lihat cara hidup orang seperti apa, cara orang memperlakukan suaminya, cara orang dengan anak-anaknya, cara orang mengatur rumah tangganya, cara orang berpacaran seperti apa, cara orang berpakaian seperti apa, cara orang ngomong seperti apa. Itu kita lihat terus. Sedangkan kalian dengar khotbah ini cuman mungkin setahun sekali. Sedangkan yang kalian lihat di media itu setiap hari seperti itu. Mana yang akan jadi nilai hidup kalian? Tentu yang dari media. Kalau kalian tidak hati-hati dalam mempelajari firman Tuhan dan bisa mengerti mana yang seharusnya itu tetap menjadi milik dunia, meskipun itu banyak dipakai dan dilakukan oleh orang Kristen atau oleh banyak orang, tapi itu tetap dunia. Alkitab ada panduannya sendiri. Kalau kita tidak bisa bersikap tegas dan mengerti seperti ini, kita tetap akan perilakunya seperti itu tuh. Yang dibilang, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Jadi kehidupan pribadi kita itu bukan sesuatu yang kita bisa seenaknya urus. Alkitab bukan hanya ngajar kita percaya Tuhan masuk surga, tidak percaya Tuhan masuk neraka. Baca Alkitab tiap hari, tidak. Alkitab pun ngajar sampai hal yang detail kehidupan lo. Luar biasa kan Tuhan kita. Cara pakaian pun diajarin, cara pacaran pun diajarin, cara urus anak, memperlakukan suami, bagaimana mengatur keuangan, Alkitab ajarin dengan detail. Luar biasa Alkitab. Jadi semua ada di sini. Jadi bilang, oh udah ngerti Alkitab apa sih yang diajarin? Percaya Yesus ke gereja cukup loh, saya orang Kristen. Makanya kacau kehidupan di Kreta. Makanya Paulus bilang, kamu tinggal atur banyak hal. Karena kalau enggak, kehidupannya akan kacau sekali. Orang-orang yang mengaku percaya Tuhan lama, akhirnya jadi pimpinan gereja, jadi penatua, jadi majelis, padahal mungkin istrinya 2 begitu. Mabuk-mabukan dan sebagainya. Makanya kan di awal kan ditulis apa syarat menjadi penatua, penilik jemaat itu seperti apa? Istrinya harus 1, perilakunya harus seperti ini. Jadi diajar dengan ketat, dengan tegas, supaya apa? Menjadi teladan. Dan ini yang dikatakan perempuan-perempuan muda juga kehidupannya harus seperti ini nih. Jadi jangan dipikir perempuan-perempuan muda itu Alkitab ngajarin, wah kamu kejarlah prestasimu, carilah uang banyak-banyak, bangun rumah, rawatlah dirimu baik-baik supaya cantik dan memikat pria misalnya, atau kembangkanlah segala kemampuanmu dan sebagainya. Nah, Alkitab hanya sederhana aja, mungkin kita bilangnya kuno, tapi ini ajaran Tuhan. Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada para perempuan muda? Kasihilah suamimu, kasihilah anakmu, rawatlah keluargamu, taatlah pada suami. Dan ini firman Tuhan ini, kita tahu kalau firman Tuhan dilanggar ada harga yang harus dibayar. Karena Tuhan memberikan firman untuk kebahagiaan. Tuhan tahu yang terbaik. Tapi ini yang memang seharusnya perempuan-perempuan muda mengerti. Begitu. Dia diminta, dituntut oleh firman Tuhan, tidak perlu mikirin prestasi, harus bagaimana ngumpulin duit dan sebagainya. Tapi yang diminta itu hanya kelihatannya sederhana. Tapi mungkin bagi sebagian kita, kebanyakan orang modern itu kuno. Tapi firman Tuhan enggak, bukan kuno, saudara. Perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Jadi ini yang Tuhan mau perempuan-perempuan muda lakukan. Ini Tuhan yang mau perempuan-perempuan muda untuk mengerti ini, mempersiapkan mereka punya rumah tangga. Bahkan sebelum mereka berumah tangga, atau bagi mereka yang baru memulai rumah tangga, untuk mengerti bahwa mereka dipanggil untuk mengasihi suami dan anak-anak, untuk mengatur rumah tangganya, mengatur keperluan rumah tangganya, untuk mentaati suaminya. Dan akan ada berkat Tuhan yang besar bagi perempuan-perempuan muda yang mentaati Tuhan begitu. Nah, sekarang masalahnya kan kebanyakan kita belajar dari mana kehidupan ini? Kita bukan belajar dari Alkitab, kita belajar dari sosial media. Bagaimana seorang perempuan memperlakukan suaminya, memperlakukan anaknya, begitu. Itu kan yang seringkali digembar-gemborkan di media sosial. Makanya saya sering kasih tahu kalian,
Jangan mencari nasihat di media sosial. Terlalu banyak orang yang duniawi di sana. Yang Kristen pun terlalu banyak orang yang hidupnya duniawi sekali, begitu loh. Bagaimana ini kita mengeluh, bagaimana ini suamiku tak tinggal, tak telepon kok tidak mau, ternyata dia ada perempuan lain, ini fotonya dan lain-lain. Wah, komentarnya macam-macam kan komentarnya. Oh, suami kayak begitu racuni aja. Oh, gaplok aja. Oh, tinggal aja hancurkan, begitu kan. Suami tidak berguna kayak begitu, pergi saja, begitu kan. Tapi celakanya kita orang-orang Kristen, kita mendengarkan dan komentar itu yang begitu banyak bicara soal itu. Akhirnya kan kita terdorong. Oh betul, semua wanita kaum Adam, bahkan kaum Hawa pun bilang, oh hancurkan laki-laki kok kayak begitu. Wah, akhirnya kita ikut-ikutan. Kita kuatkan, gitu kan. Akhirnya kita bilang cerai, begitu kan. Kenapa? Karena kita dipengaruhi dan kita mencari nasihat pada dunia sosial. Alkitab udah kasih tahu kita panduannya, dan itu salah satu berbahaya. Saya lihat banyak media sosial itu memberikan nilai-nilai, komentar-komentar, ajaran-ajaran yang sama sekali tidak sesuai dengan Alkitab. Dan celakanya orang-orang Kristen suka cari nasihat di luar, suka cari komentar di luar, suka cari pengajaran di luar, dan suka melakukan apa yang orang luar lakukan. Alkitab bilang, tegur mereka dengan keras. Dan saat ini saya menegur kalian dengan keras. Tapi saya tahu dari senyum kalian gak tersinggung. Puji Tuhan, saya ikut lega. Kan diajarkan bahwa perempuan-perempuan muda itu harusnya hidupnya seperti ini nih, bijaksana, suci dan sebagainya, begitu. Bisa atur uang, bisa atur keluarga dengan baik. Kan diajarkan seperti itu. Nah, siapa yang mengajarkan perempuan-perempuan muda untuk hidup seperti itu tuh? Siapa? Lihat ayat yang ketiga. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, bla 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 bla. Jadi tanggung jawab untuk mendidik dan mengajar perempuan-perempuan muda ini, betul ada pada Titus. Tapi Titus mendorong perempuan-perempuan tua dalam jemaat, dalam gereja untuk menjadi teladan dan menjadi pengajar. Nah, perempuan-perempuan tua tadi kalian jangan pikir yang umurnya 40 senyum-senyum. Oh, ternyata belum, aku tidak berbeban berat, bukan tanggung jawabku. Ini bukan berarti yang perempuan-perempuan tua ini, maksudnya yang umur 80, yang umur 70. Bukan. Umur 60, 50, yang umur 30, 40 senyum-senyum masih merasa belum waktunya, begitu kan. Satu perempuan-perempuan tua ini, satu berarti memang secara usia. Tapi secara usia bukan berarti yang tua dalam pengertian umur 70 dan 60, bukan. Yang umur 30 pun itu tua bagi yang umur 20. Yang umur 40 itu pun tua bagi yang umur 30. Jadi yang umur 40 pun wajib menjadi pengajar bagi yang usianya lebih muda. Yang umur 30 pun juga wajib menjadi pengajar dan teladan bagi yang usianya lebih muda lagi. Itu yang pertama. Dan yang dimaksud perempuan-perempuan tua yang kedua adalah perempuan-perempuan yang secara rohani dia lebih matang atau lebih lama mengikut Tuhan dibandingkan orang-orang yang baru ke gereja. Dia tidak mengerti kehidupan Kristen harusnya bagaimana ya. Dulu aku pakai baju ya begini, ya terus gimana begitu. Banyak hal yang dia tidak mengerti bagaimana menjalani kehidupan sebagai orang Kristen. Nah, ini tugasnya orang-orang Kristen yang lebih lama untuk membantu dia mengerti. Orang Kristen itu seharusnya begini nih kalau ke gereja, kehidupannya begini nih kalau ngatur uang, begini nih kalau mendidik anak, begitu. Nah, itu tugasnya orang-orang Kristen yang lebih lama, yang lebih ngerti firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah perempuan-perempuan tua adalah orang-orang yang memang dipilih untuk menjadi pemimpin di gereja. Nah, khusus untuk gereja kita tentu ketua dengan wakil sel kayak begitu ya. Jadi itu perempuan-perempuan tua. Jadi bisa dibilang perempuan-perempuan tua ini bisa dibilang termasuk kita semua yang mungkin lebih berusia dibandingkan orang yang di bawah kita, khususnya emang yang sudah berumah tangga. Apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan mau untuk dimengerti oleh perempuan-perempuan tua? Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Kalau menurut terjemahan langsung dari bahasa Yunani ya, begini terjemahannya. Demikian juga kelakuan yang patut bagi orang suci, itu artinya. Atau kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan seperti ini. Demikian perempuan tua harusnya hidup, memiliki cara hidup yang terhormat. Kira-kira begitu.
Artinya begini, yang dimaksud di sini adalah perempuan-perempuan. Ketika saya bilang tua, kalian sudah ngerti ya yang maksud tua itu apa ya? Ya kan? Jadi jangan dipikir itu hanya usia aja ya, tapi kan sudah ada di sini ya. Jadi ketika perempuan-perempuan tua itu adalah diminta mereka punya hidup. Yang dimaksud hidup adalah, cara hidup adalah satu, penampilan mereka, perilaku sehari-hari mereka, termasuk ucapan mereka ngomong, sikap mereka kepada orang lain, dan termasuk cara berpakaian. Diminta terhormat atau seperti orang kudus atau orang suci. Bisa nangkap seperti apa tuh kira-kira? Penampilan atau kehidupan orang yang terhormat, orang yang suci itu seperti apa kira-kira? Yang pakaiannya segini itu terhormat nggak menurut kalian? Yang kelihatan belahan dadanya terhormat nggak? Alkitab dengan jelas menjelaskan, diminta bahwa perempuan-perempuan yang lebih tua ini memberikan teladan dalam perilaku sehari-hari, sikap mereka sehari-hari, termasuk cara berpakaian dan sikap serta perilaku mereka, untuk mendidik dan mengajar perempuan-perempuan yang lebih muda. Yang menarik memang cara berpakaian juga disebut. Memang di Alkitab tidak disebut ya, tapi kalau kita mengerti arti kata ini, itu adalah penampilan yang terlihat semua di luar. Dan itu salah satunya pakaian. Alkitab itu bicara soal kekudusan dengan begitu luar biasa, karena Allah kita itu Allah yang kudus. Tapi kenapa orang Kristen tidak hidup seperti itu? Karena orang Kristen kebanyakan hidupnya, nilai-nilai hidupnya dipengaruhi masyarakat sana. Kita anggap biasa ke gereja pakai pakaian seperti itu, pakai pakaian ketat biasa. Kita masa nggak nyaman malah kalau pakai pakaian dombor-dombor. Nggak kelihatan bu, saya ini perempuan bu, begitu. Loh emang apanya mau dilihatin supaya kelihatan perempuannya? Saya juga bingung begitu. Emang mau dikasih lihat ke siapa begitu? Kita punya penilaian dipengaruhi oleh media sosial. Bisa lihat ya, bukan dipengaruhi oleh firman Tuhan. Dunia pakai apa, saya pakai apa. Apa yang dianggap cantik oleh dunia saya ikut, meskipun itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang diterima oleh dunia saya ikut, meskipun itu benar-benar bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya kehidupan Kristen kacau sekali. Mereka mengaku mengenal Allah, tapi dalam perilaku mereka menyangkal Tuhan. Alkitab ajarin loh, soal pakaian itu bukan hanya di bagian sini loh. Di bagian sini pun nggak terlalu jelas ya. Di bagian yang lain dikasih tahu kan, pakaianmu harusnya seperti yang sopan, perhiasanmu jangan yang seperti apa. Oh, di bagian kitab-kitab lain bicara jelas. Ada beberapa bagian hanya bicara soal pakaian, soal perhiasan, dan bagaimana seharusnya perempuan-perempuan Kristen itu berdandan dan berpakaian. Jadi ini adalah perempuan-perempuan tua punya kewajiban untuk mengajarkan kepada yang muda. Seperti ini loh seharusnya berpakaian yang cantik sebagai seorang Kristen, yang sopan tapi cantik, yang tidak seperti dunia begitu. Nah itu saya diajarkan. Kemudian selain berpakaian, kemudian apa lagi? Perilaku dan kata-kata begitu. Nah itu juga diajarkan, harus menjadi teladan dan contoh dalam kehidupan orang-orang yang lebih muda dari kita. Nah nanti nyambung dengan yang berikutnya. Terus bilang apa? Jangan memfitnah. Kalau kita lihat kata ini masih tidak terlalu serem ya. Tapi kalau kita melihat kata ini dari bahasa asli Alkitab ditulis, bahasa Yunani, dan kita mengerti artinya, itu mengerikan. Jadi dibilang jangan menjadi diabolos. Diabolos itu adalah kata yang dipakai untuk iblis. Setiap kali Alkitab bilang diabolos, kata itu dipakai untuk menggambarkan atau menunjuk kepada iblis. Dan bahasa Yunaninya bilang jangan jadi diabolos. Jangan, atau kalau sebenarnya bahasa yang lebih tepat adalah jangan menjadi penuduh palsu. Karena itu adalah karakternya iblis. Dan perempuan-perempuan tua jangan menjadi orang yang memiliki karakter seperti iblis, penuduh palsu atau memfitnah, atau juga bergosip. Jadi ini bukan sekedar memfitnah biasa, ini mengerikan. Jadi seorang yang memfitnah itu dianggap adalah dia mengikuti ajarannya iblis. Dia mengikuti karakternya iblis, begitu. Dan karakter Tuhan bukan seperti itu. Kenapa ini diajarkan kepada perempuan-perempuan tua? Dan ini salah satu kecenderungan yang kita perlu waspadai sebagai wanita. Perempuan atau wanita semakin tua usia, kita semakin mudah sekali untuk menjadi lebih cerewet. Betul. Dan itu kita harus berhati-hati. Jadi semakin kita tua, kecenderungan menjadi semakin cerewet, banyak omong, itu besar sekali. Kalau cerewet itu masih mending, tapi akhirnya menjadi suka apa? Gosip. Kalau sudah gosip, mudah sekali menjadi memfitnah orang, menuduh palsu begitu. Dan itu berbahaya sekali.
Kenapa? Karena perempuan-perempuan yang tua, dia merasa dia lebih banyak pengalaman, dia lebih banyak tahu. Jadi dia ingin ngomong, oh kamu udah tahu apa-apa, bukan begitu, bla 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 bla. Yang kedua, perempuan-perempuan tua, dia merasa sudah banyak hal dalam dirinya yang sudah mulai menurun. Dia sudah tidak berfungsi seperti dulu lagi. Sehingga dia merasa mencari kebanggaan dan pengakuan dari ketika dia bisa ngomong sesuatu kepada orang lain. Untuk kasih tahu, aku tuh lebih tahu dari kamu. Ketika yang muda, aku bakal, oh begitu ya, begitu. Wah, jadi dia merasa, wah aku masih berarti. Jadi masih ada kebanggaan dan sebagainya, begitu. Ketika dia bisa tahu sesuatu tentang kehidupan orang, kemudian yang muda, waduh tahu semua ya ibu ya. Wah, dia merasa lebih berarti. Dia merasa lebih diakui dan sebagainya. Nah makanya berbahaya. Alkitab bilang, nasihat ini diberikan kepada yang lebih tua. Jangan suka bergosip atau jangan suka memfitnah. Apa itu memfitnah? Kita seringkali berpikir memfitnah itu sesuatu yang berat. Misalnya begini, oh dia bukan pembunuh, saya bilang dia pembunuh. Dia bukan berselingkuh, tapi saya bilang berselingkuh. Kita baru ngomong itu memfitnah. Memfitnah bukan hanya seperti itu. Ketika kita ngomong sesuatu tentang orang lain, padahal hal itu belum kita ketahui kebenarannya, tapi kita sudah ngomong, itu apa namanya? Sharing. Nah kan, gosip, perlembut itu bahasa sehingga kita tidak tahu merasa bersalah. Itu bukan gosip, itu sudah memfitnah. Itu sudah memfitnah. Tapi kan kita perturut, kita bilang, oh, saya sharing sama dia, saya curhat gitu kan. Oh tentu saya gosip, oh kita masih lebih mending gosip, tidak terlalu inilah. Kalau memfitnah, aduh, itu sudah memfitnah. Memfitnah adalah ketika kita bicara sesuatu yang tidak benar kepada orang lain. Loh, kita tidak tahu kebenarannya loh. Gosip adalah ketika saya ngomong, kamu tahu nggak, orang itu selingkuh. Dan emang itu selingkuh. Saya tahu dia selingkuh dan saya ngomong ke orang lain, dia selingkuh loh, tadi saya lihat dia jalan-jalan di Victoria Park, dia gandengan tangan. Kamu tahu nggak, dia sekarang punya istri 4 dan sebagainya. Kenyataannya begitu, dan saya ngomongkan ke orang, itu gosip. Ngerti bedanya ya? Tapi memfitnah adalah ketika saya ngomong sesuatu yang belum tentu kebenarannya, tapi saya sudah omong ke orang lain, dan itu mengandung suatu tuduhan sebetulnya. Padahal kita belum tahu pasti. Dan itu kita sering sekali, tanpa kita sadari, kita sering sekali dalam kehidupan kita bicara hal-hal seperti itu kepada orang lain. Memfitnah itu adalah karakter iblis. Diabolos, jangan menjadi diabolos. Jangan punya karakternya iblis. Dan anak-anak yang sudah ditebus Tuhan tidak punya keinginan. Tidak ada lagi karakter iblis yang tersisa dalam dirinya. Jadi jangan memfitnah. Kemudian jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi yang dimaksud mengajarkan di sini adalah bukan mengajarkan seperti mengajar di mimbar begini, tapi mengajar dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui nasihat ataupun teladan hidup, begitu. Jadi dalam nasihat sehari-hari, ya kamu bertengkar sama suamimu, ya kamu jangan sebar-sebar kejelekan suamimu di Facebook, kayak begitu. Nah ini kan nasihat yang baik, bukan masukin aja di Facebook supaya dia kapok, supaya semua orang kampung tahu kejelekannya. Masukin di Facebook, semua orang lihat. Itu seharusnya bukan perempuan tua Kristen yang baik yang mengajarkan hal itu. Tapi perempuan tua harus mengajarkan secara pribadi nasihat. Oh ya, kamu jangan pasang di Facebook, kamu tidak boleh menjelekan suamimu, kamu tetap harus menghargai dia, menghormati dia. Kamu jangan ngomong ke semua orang tentang kejelekannya dan sebagainya. Jadi kita memberikan nasihat yang baik dan memberikan teladan hidup yang baik. Bagaimana seharusnya ngomong, bukan semakin tua semakin genit, begitu kan? Semakin tua semakin menor dandannya, begitu kan? Semakin tua semakin seksi, karena menganggap, jangan hanya dipikir kamu aja yang payu, tua-tua begini juga payu, begitu kan? Ini yang diajarkan oleh Titus kepada perempuan-perempuan tua untuk menjadi berkat dalam kehidupan sehari-hari kepada perempuan-perempuan yang muda. Ya kan? Sehingga apa yang dilakukan oleh perempuan tua, semakin dia tua, seharusnya hidupnya semakin berhikmat. Semakin dia tua, hidupnya seharusnya semakin terhormat. Semakin dia tua, seharusnya mampu semakin memberikan teladan dan ajaran yang baik. Sehingga perempuan-perempuan yang muda bisa melihat. Karena kita orang Kristen, gereja-gereja, anak-anak Tuhan, kekurangan sekali model untuk memberikan teladan dalam kehidupan mereka. Tadi sudah bilang, model kita di mana? Yang berikan kita teladan siapa?
dunia sosial, masyarakat di luar sana. Kita jarang mendapatkan teladan atau model dari orang-orang Kristen di gereja yang lebih tua usianya. Karena seringkali orang yang lebih tua pun juga sama. Mereka mendapatkan model dari mana? Dunia sosial. Jika sama-sama loh mengadopsi apa yang di dunia sosial, akhirnya itu juga yang ditularkan dan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, bukan dari Alkitab. Nah, sekarang saya berharap lewat pengajaran Alkitab, dan Alkitab sudah memberikan tugas kepada hamba Tuhan, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Dan ini ajaran yang sehat, karena ini dikatakan oleh Alkitab. Meskipun ajaran yang dikatakan oleh Alkitab sering kali mungkin bertentangan dengan apa yang saat ini dihidupi oleh dunia, tapi mana yang kalian imani? Sosial media ataukah firman Tuhan? Biar firman Tuhan ini memberikan kita satu panduan yang jelas bagaimana seharusnya kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari sebagai perempuan, entah muda, entah tua, untuk kita bisa menghidupi apa yang benar dalam kehidupan ini. Karena apa yang kita hidupi itu keluar dari iman yang sehat. Apa yang kalian imani, apa yang kalian yakini, itu akan keluar dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi kalau kita mengerti ajaran yang sehat, kita punya iman yang sehat, itu pasti akan keluar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam cara kita berpakaian, dalam cara kita berperilaku, dalam cara kita ngomong dengan orang, dalam cara kita memberikan teladan kepada orang lain, dalam cara kita memperlakukan keluarga kita, keuangan kita, anak-anak kita, dalam kita berelasi dengan pacar atau suami sekalipun. Itu akan tampak bagaimana iman kita, bagaimana perilaku kita, bagaimana ajaran yang kita imani, kita yakini, itu akan tampak dalam perilaku kita. Dan biarlah ajaran ini kembali menolong kita untuk mengerti bagaimana seharusnya menjalani kehidupan sebagai orang-orang Kristen